Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Alhamdulillah yang telah melimpahkan rahmat setidaknya kepada kita sekalian, sehingga di pagi yang cukup cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat untuk bisa melaksanakan aktivitas, tugas pokok dan fungsi kita, baik itu kami yang ada di jajaran Dispermades, dinas terkait, ataupun mungkin sobat desa yang ada di desa masing-masing. Tentunya sebuah anugerah yang luar biasa Allah berikan nikmat kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kami masih mendapatkan kesempatan seperti pada tahun-tahun lalu kita melaksanakan kegiatan laboratorium administrasi pemerintahan desa. Tentunya acara ini kita kemas merupakan sebuah inovasi yang perlu kita sampaikan, karena ini bagian dari sebuah kegiatan kedinasan, kolaborasi, koordinasi kami yang ada di jajaran Dispermades Kabupaten Batang bersama dinas terkait. Tentunya kalau pagi hari ini kami beserta Bapak staf ahli, tentunya bagaimana ingin mengupas tuntas terkait masalah-permasalahan di tingkat desa, sehingga sobat desa bisa mendapatkan informasi terkini, bisa mendapatkan sesuatu, barangkali mungkin regulasi yang ada, ataupun mungkin perkembangan-perkembangan kebijakan yang tentu bisa memberikan sebuah wacana, edukasi, informasi yang tentunya bisa memberikan sebuah gambaran untuk penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa yang lebih baik. Pada kesempatan pagi yang cukup cerah ini, hadir di tengah-tengah kita Bapak staf ahli bidang pemerintahan, beliau Bapak Dr. Muhammad Fatoni. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi para pemirsa. Alhamdulillah. Sehat selalu Bapak ya? Sehat alhamdulillah. Luar biasa sekali. Dan pada kesempatan kali ini kami beserta Bapak staf ahli Bupati bidang pemerintahan ingin mengupas tuntas, ngobrol pinter terkait dengan masalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. Tentunya terkait dengan masalah tema hari ini merupakan tema yang cukup in sebenarnya kalau kita benar-benar mengkaji, kita merefleksikan diri bahwa bagaimana membangun sebuah penyelenggaraan pemerintah desa yang baik, good government di tingkat desa. Tentunya saya yakin sobat desa yang di tingkat desa sudah barangkali menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang baik itu dari segi pelayanan, baik itu dari segi kontribusi yang diberikan oleh masyarakat sebagai penyelenggara di tingkat desa. Bagaimana sih peran dari kepala desa, perangkat desa untuk bisa mewujudkan pemerintahan desa yang baik? Mari kita dengarkan bersama apa yang akan disampaikan oleh Bapak staf ahli bidang pemerintahan kepada Bapak Fatoni. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kepala Dispermades yang dalam ini diwakilkan para rekan saya, sahabat saya, juga junior saya, Bapak Ari Nugroho, SH MSI. Pada kesempatan kali ini kebetulan saya diberi amanat untuk sedikit menularkan suatu pengalaman atau suatu keilmuan yang intinya adalah bagaimana kita mengelola pemerintahan. Seperti itu. Baik saudara sekalian, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Muhammad Fatoni. Saya lahir di Tulis, Kaliboyo, desa Kaliboyo. Kaliboyo kan ada jembatan itu. Nah, saya tidak lahir di bawahnya, tidak. Saya lahir di desanya. Saya tidak tahu apakah lahir di rumah sakit atau di tengah sawah, saya tidak tahu. Saya baru lahir. Gitu. Yang jelas saya lahir di desa Kaliboyo sudah 58 tahun yang lalu, dengan pengalaman menjadi camat 3 kali di
ditulis di Warung Asem dan di Reban. Lalu bagaimana sih caranya sesuai dengan kemampuan saya pada saat itu, supaya kita bisa, dan bapak-bapak kepala desa, bapak-bapak camat, kemudian para penyelenggara pemerintahan yang saya hormati, ibu bupati, para kabak, semua yang saya hormati, bagaimana kita menyelenggarakan pada saat itu, manakala yang baik bisa dikembangkan, manakala yang kurang baik tinggalkan sajalah atau di drop, gitu ya Pak Rika. Intinya adalah kita sebagai pemimpin memang mempunyai tanggung jawab yang besar, di sini dan di sana, di dunia dan di alam kelanggengan besok atau di alam akhirat. Oleh karena itu, bagaimana kita mengatasi supaya tidak pusing 7 keliling? Butrek itu Pak. Pasti ada yang tanya Pak, kenapa kok tidak 11 keliling? Oh jangan, 7 saja sudah muntang-banting. Sebab puyernya hanya bintang 7. Tidak ada puyer bintang 11. Bintang 12 itu kalau bal-balan gitu. Makanya bagaimana bapak-bapak pemimpin, khususnya Pak Kades, Pak Camat, Dispermades, penyelenggara pemerintahan yang lain, tidak pusing dengan situasi yang ada di lapangan dan beberapa aturan-aturan yang harus kita kerjakan. Pertama menurut hemat saya adalah ketika kita memimpin, panggil tokoh-tokoh masyarakat, kita rembuk bersama. Setelah itu kita mintai pendapatnya apa yang harus kita kerjakan. Tulis semua di situ. Ada yang minta gor, ada yang minta jalan mulus, ada yang minta bentukan, semua ditulis. Kenapa begitu? Sebab itu adalah pendataan potensi. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan potensi desa. Oleh statistik. Kemudian potensi itulah kita pelajari. Sebab dengan data-data dari tokoh masyarakat yang sudah kita tulis itu nanti kita masukkan ke dalam musren. Apakah itu musren Bangdes, apakah itu musren Bangcam, atau apakah itu musren tingkat kabupaten. Caranya seperti itu. Nah, itu nanti ngawulo pada anggaran kita. Anggaran kita kuatnya tahun ini apa? Di samping ngawulo pada anggaran adalah ngawulo pada kekuatan anggaran kita. Maka lahirlah ada yang namanya skala prioritas. Ini harus dijelaskan di dalam rembuk desa. Sebab kalau tidak dijelaskan, Pak Lurah nanti bisa pusing 7 keliling lagi. Pusing 7 keliling. Pak Lurah, tanya Pak Lurah. Kenapa jalan miliknya Gang Durian diperbaiki lebih dahulu? Segadang Gang Rambutan belum diperbaiki. Pak Lurah saking pusingnya jawab, karena durian lebih mahal daripada rambutan. Sebetulnya tidak seperti itu. Pak Lurah bisa menyampaikan, karena Gang Durian adalah sentra ekonomi untuk desa kita. Sedangkan Gang Rambutan itu periode kedua, maka disitulah skala prioritas dijelaskan. Dengan menjelaskan yang sebaik-baiknya, insya Allah rakyat kita, karena rakyat kita itu punya naluri budi pekerti luhur, punya naluri Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum, pandangan hidup kita. Kemudian di dalam Pancasila juga ada kegotong royongan, maka insya Allah bisa memahami seperti itu. Selanjutnya bagaimana setelah potensi-potensi saya itu tercover, harus dicatat semua dalam buku besar. Bisa yang besar 1 meter boleh, mau masuk di buku besar itu, lalu dibuatlah bagaimana menyusun strategi kita akan memulai melangkah. Seperti itu, Pak Mas Ari. Untuk tahap awalnya seperti itu. Luar biasa sekali, Pak Tony. Tentunya kalau kami tadi menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Pak Staf Ahli, bahwa
sebuah perencanaan dokumen yang ada di tingkat desa. Tadi disampaikan melalui Musren Bangdes, kita petakan melalui potensi unggulan desa dengan permasalahan yang ada dengan tokoh-tokoh masyarakat yang masuk di dalam sebuah dokumen perencanaan RPJMdes, RKPdes, dan APBdes. Calon untuk Musren, bahan calon untuk Musren. Sudah ada bahannya. Luar biasa. 1001 masalah desa. Tadi ada permintaan jalan, ada permintaan irigasi dan sebagainya. Yang ingin kami tanyakan gini Bapak, ini menarik sekali. Karena memang di dalam problematika yang ada di tingkat desa, ini biasanya masyarakat dan tokoh masyarakat untuk bisa memilah-milih prioritas yang sangat prioritas ini yang tentunya sulit dalam proses perdebatan karena masing-masing dukuh mempunyai semacam dokumen perencanaan yang membutuhkan fasilitasi untuk ke sana. Kira-kira strategi apa yang perlu kita sampaikan kepada sobat desa di dalam perencanaan ke depan sehingga tepat mutu, tepat kualitas, tepat sasaran, tepat manfaat, Bapak? Oke. Baik. Biasanya dalam Musren akan terjadi perdebatan atau katakanlah usulan-usulan, padahal kadang-kadang ada usulan yang mendadak yang belum tertulis dan sebagainya. Maka sebelum Musren, menurut hemat saya, lakukan dulu pra-Musren. Sehingga Musren itu waktunya tidak molor sampai mulai dari barluhur sampai barisak. Itu klenger nanti. Oleh karena itu pra-Musren dulu. Mana skala prioritas. Nah di pra-Musren ini perdebatan kita selesaikan. Kita kita urai sama-sama, kemudian timbullah skala prioritas. Sehingga ketika kita melaksanakan Musren, situasinya sudah nyaman, sudah dipahami semua. Ya, pra-Musren itu bisa sambil ngopi, bisa sambil kumpul-kumpul lah di desa, karena kita orang desa kan biasa berkumpul. Oleh karena itu, kemudian dari itu juga selain usulan-usulan baru yang Musren itu, kita juga harus melaksanakan optimalisasi pembangunan desa. Ini yang kita harus melaksanakan berdasarkan Undang-Undang 3 tahun 2024 tentang desa. Jadi pada pokoknya adalah tugas dan tanggung jawab pemimpin adalah mencapai kesejahteraan rakyat. Iya, utamanya itu, Pak. Targetnya itu, target sebuah negara juga seperti itu. Karena kalau dulu negara adalah polisi atau hanya terkait mengamankan kondisi rakyat, karena pada saat itu perjuangan. Setelah perjuangan selesai merdeka, maka tugas itu bertambah, di samping keamanan adalah kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai kesejahteraan rakyat, kita harus tahu data dan optimalisasi apa yang harus kita lakukan. Nah, di dalam optimalisasi jangan lupa, di samping kita itu ngomong rakyat kepada bapak pimpinan baik kepala desa, Pak Camat dan sebagainya, kita juga harus tahu tupoksinya. Ya, itu utamanya itu. Jadi antara tupoksi kita dan tanggung jawab kita harus sinkron bersama-sama. Nah, di dalam tupoksi ini kalau Pak Lurah ini khususnya yang melaksanakan di desa ini, pakainya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024. Ini terkait dengan optimalisasi desa. Begitu Mas Ari. Oke. Luar biasa sekali Pak Staf Ahli. Ini juga menjadi sebuah refleksi kita, Pak. Karena isu strategis yang ada, permasalahan-permasalahan di tingkat desa di dalam proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa yang baik, ini salah satunya yaitu kadang pelayanan yang belum optimal, Pak. Iya, betul. Termasuk SDM yang ada di tingkat desa terbatas. Beberapa kali kami mendapatkan keluhan, aduh Pak Ari, ini posisi kami perangkat desanya kurang, ini harus ada semacam penambahan, sedangkan waktunya, timingnya masih seperti ini. Belum lagi terkait masalah regulasi yang kadang ada semacam perubahan yang harus diselaraskan, dipelajari kembali, sedangkan SDM yang terbatas, belum ada yang berkaitan masalah administrasi desa yang belum optimal, Pak. Karena beberapa kali tuntutan di para perangkat, bahwa SPJ kalau usaha kakek yang penting bisa dipertanggungjawabkan
kita dituntut untuk pengespedian yang baik, kabel-kabel SPJ-nya jelimet seperti itu, wes disederhanakan saya. Kan tidak sederhana itu, Bapak. Iya. Karena kita ada standar operasional prosedurnya. Iya. Termasuk barangkali mungkin terkait masalah belum adanya optimalisasi mengenai tupoksi yang tadi Bapak sampaikan tadi. Iya. Perangkat desa, cari tugasnya apa, kasih pelayanan seperti apa, kasih pemerintahan seperti apa, tupoksi yang belum maksimal ini tentunya kan menjadi semacam isu yang harus kita benahi, Pak. Baik. Kira-kira Bapak, barangkali kalau tadi Pak Staf Ahli sudah malang melintang untuk kepemimpinan di tingkat kecamatan, tentunya permasalahan-permasalahan ini menjadi semacam isu strategis yang perlu kita reforma birokrasi ini, Pak. Gimana Bapak? Zaman itu selalu berkembang. Anjing. Ada satu kisah Ya. di Inggris, bukan di sini. Iya. Satu kaum pribumi di Inggris itu tidak mau belajar teknologi ke depan. Betul. Saya lupa bukunya dan saya pun. Yang satu lagi senang belajar ke depan. Iya. Karena suku itu suku masa lampau, itu suku purba. Anjing. Suku yang tidak mau belajar ini, dia hanya mengandalkan tombak dan panah. Iya. Sedangkan suku yang satu lagi, yang B, itu sudah bisa tombak, sudah bisa panah, dan sudah bisa beternak. Iya. Sudah bisa beternak. Ketika musim salju tiba, suku yang tidak belajar ini habis satu suku karena tertelan oleh alam. Iya. Sedangkan yang sudah berteknologi ini, Betul. karena dia bisa beternak, dia bisa menyelesaikan urusan teknologinya, Iya. dia masih bisa bertahan hingga sampai sekarang. Iya. Saya lupa bukunya, tapi kira-kira seperti itu. Artinya, problematika yang disampaikan oleh Pak Ari tadi terkait bagaimana bos? Ini pelayanan kita sudah membuat mabit 7 keliling. Loh, tanya, kenapa kok tidak 11 keliling? Oh, tidak. 7 saja sudah pusing, sudah kenger, apalagi 11 keliling ya. Nah, ini bisa game over kan bahaya. Nah, penyelesaiannya adalah tetap semangat dan belajar sesuai dengan perkembangan zaman. Belajar sesuai dengan perkembangan zaman ini, di sini sudah disampaikan di dalam tupoksi. Semua tupoksi adalah melakukan kerjasama dengan kolaborasi lain dengan pihak-pihak lain. Ada kerjasama antar desa, ada kerjasama antar daerah, ada kerjasama antar wilayah, antar OPD dan sebagainya. Nah, itulah salah satu tupoksi agar mensiasati ketertinggalan dalam salah satu OPD atau salah satu daerah atau salah satu desa yang kita pimpin. Saya kira seperti itu untuk luar biasa menyelesaikan persoalan bagaimana ini sih kita sulitnya. Sebuah ilustrasi yang luar biasa oleh Pak Staf Ahli bahwa tetap semangat dan tentunya harus memulai dari sebuah belajar. Karena memang apapun terkadang waktu dengan sebuah rutinitas aktivitas pelayanan yang luar biasa, Pak Staf Ahli. Kami juga menyadari sekali teman-teman sobat desa dengan aktivitas desa yang luar biasa. Terkadang keberadaan regulasi yang barangkali harus dipelajari, harus mempelajari mengenai aturan-aturan yang berkembang. Memang kadang rada sungkan, tetapi itu menjadi kunci utama di dalam proses penyelesaian. Kalau tidak seperti suku yang tadi itu habis Kalau tidak habis ya desanya kan menjadi desa miskin terus menerus. Kacau dong. Maka jangan mau jadi desa miskin. Kita gali potensi supaya menjadi lebih baik. Allah sudah memberi karunia yang luar biasa kepada kita. Tinggal kita mengembangkannya. Rasa syukur itu juga diterjemahkan dengan kerja keras. Subhanallah, luar biasa sekali. Memang harus kita sadari bersama, ternyata di dalam sebuah mengelola pemerintahan desa yang baik ini memang butuh sebuah kebersamaan. Kolaborasi tentunya perangkat desa dengan satu dengan yang lainnya,
tentunya kelembagaan desa juga Pak. Iya, semua. Jangan salah Bapak. Semua. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang berkembang ada di tingkat desa ini diawali juga ketidak match antara sinkronisasi. itu tadi. Nah, kira-kira strateginya apa nih? Bahwa bagaimana membangun komitmen kebersamaan di dalam penyelenggaraan pemerintah desa antara kepala desa, perangkat desa, kelembagaan desa, tokoh-tokoh yang lainnya, kira-kira bisa memberikan sebuah satu persepsi untuk bisa menjadikan semacam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tipnya apa Bapak? Memimpin itu suatu seni. Seni. Ya. Namun demikian di dalam seni itu berbagai macam cara lah. Ya. Tapi intinya adalah di dalam seni-seni itu untuk mengkomitmenkan segala macam lembaga adalah pakai sistem kekeluargaan dan gotong royong. Nah, itu. Jadi Pancasila Pak ya. Tidak harus diselesaikan dengan rapat-rapat bos. Iya. Ya. Kadang-kadang kita Cukup perlu sowan ke Pak Ketua BPD. Pak Ketua BPD, udutnya apa? Nah, kita udut sama. Kita punya problem ini. Pendapat panjenengan bagaimana? Solusinya bagaimana? Jangan dipikir sendiri bos. Pusing 7 keliling. Gitu. Maka harus ditransfer juga pada rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita, yang dimungkinkan bisa bersama-sama menyelesaikan problem-problem yang kita hadapi di tempat pekerjaan kita. Selanjutnya juga jangan lupa, karena kita itu sekarang itu sudah di deadline, target istilahnya, target waktu. Maka jangan lupa laksanakan penjadwalan. Saya memberikan time schedule penjadwalan yang mungkin bisa dipakai oleh Pak Camat, Dispermasdes, Pak Kepala Desa, Baprida atau Baplitbang terkait dengan penjadwalan. Di sini kita pikirkan ya, kita rumuskan. Ini artinya kita rumusan ini untuk membantu pekerjaan-pekerjaan Bapak sekalian yang berada di lapangan. Di sini ada nomor 1 adalah penyelesaian laporan SPJ, karena ini program untuk 2025. Maka di sini kita jelaskan penyelesaian laporan SPJ tahun 2024 yang lalu. Nah, di time schedule-nya ini Januari. Wah, di Januari itu satu tim itu bekerja keras. Pagi, baik Pak Camat maupun pokoknya pimpinan organisasi lakukan meeting. Meeting, betul, jangan lupa evaluasi. Kamu tugasnya hari ini apa? Lihat ini di belakang meja saya. Kita jadwalnya bulan Januari adalah penyelesaian laporan SPJ tahun 2024. Gitu. Dan sebagainya. Kemudian ini juga di sini ada tahapan persiapan pencairan DD dan sebagainya bagaimana. Kemudian ADD dan sebagainya, penyerapannya untuk Januari bagaimana, kemudian pelayanan terpadunya bagaimana, patennya yang ada di desa bagaimana, kemudian kalau ada persiapan kunker bupati, ya kunker bupati biasanya kalau dulu bulan Januari Februari itu sudah diperhitungkan kunkernya nanti di mana, rembukan dengan Pak Camat bagaimana. Kalau di desa kita bagaimana? Wah, ini harus kita siapkan ini dan sebagainya. Selanjutnya di bulan Januari juga, kebetulan hanya itu. Kemudian di bulan Februari apa? Di bulan Februari ini musrenbang harus sudah siap-siap. Musrenbang yang ada di desa. Karena musrenbang biasanya juga sebelum masuk Januari sudah dimusrenkan dulu kan? Iya. Ini misalnya ini musrenbang kecamatan, bukan musrenbang desa ini. Musrenbang kecamatan di bulan Februari. Sedangkan musrenbang desa ini sudah tahun yang lalu untuk akan dilaksanakan nanti di bulan September, Oktober, November. Ini untuk tahun 2026. Karena kita ini bergerak di 2025. Ya, ini di jadwal ini saya asumsikan di tahun 2025. Sehingga nanti jadwal ini bisa
gunakan untuk bisa digunakan. patokan, Pak, Mas ya? Ari misalnya, kita kirimkan Mas Ari untuk di apa namanya disampaikan, di print out pakai MMT kayak gitu, pakai MMT ya. Iya. Sekian inilah. Ya ini TV ini Iya. ditaruh di belakang meja kerja pimpinan atau di bagian umum. Iya. Sehingga meetingnya Pak Kades atau meetingnya Pak Camat atau meetingnya Pak Disumades itu selalu melihat penjadwalan kita pada saat-saat kita posisi di bulan apa. Kalau Desember ini, Oktober ini berarti terkait dengan bagaimana perubahan anggaran dan sebagainya. Ini time schedule ini yang mengingatkan kita apa namanya pekerjaan kita dalam 1 tahun. Oke. Di samping time schedule hidup kita juga kita pikirkan. Saya kira itu nanti ini saya aturkan. Siap, Mas Ari. Luar biasa sekali Pak Staf Ahli. Kami juga mendapatkan ilmu baru ini, ternyata sebuah progres perjalanan mengenai kegiatan yang sudah terjadwal tim schedule ini menjadi sebuah rambu-rambu. Rambu-rambu, betul. Menjadi sebuah langkah awal bahwa apa yang akan kita lakukan sudah terjadwal. Bahkan sudah di sini ada juga Hari Raya Idul Fitri kapan? Ini sudah ditulis. Kemudian kapan kita harus melaksanakan pajak serentak, pelunasan pajak serentak. Sebab pajak kalau tidak diserahkan segera di desa-desa dalam 1 atau 2 bulan itu terus akan membebani tugas-tugas kita di sampai akhir tahun. Kapan kita masuk bulan puasa, kapan kita Hari Raya Idul Adha, bisa dilihat di time schedule ini. Artinya tim schedule ini menggambarkan sebuah target progres capaian yang akan kita capai di dalam perencanaan 1 tahun itu. Per 1 tahun. Dan luar biasa Pak Lurah, Pak Sobat Desa yang saya hormati, harapan kami ke depan memang di dalam proses perencanaan ke depan melalui RPJMdes, RKPdes, APBdes, termasuk panjenengan dokumen perencanaan yang sudah panjenengan laksanakan, termasuk pemetaan mengenai potensi masalah, termasuk barangkali mungkin time schedule yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Staf Ahli ini menjadi sebuah rambu-rambu di dalam panjenengan merumuskan tim work yang ada di tingkat desa. Karena saya yakin Sobat Desa, Bapak Kepala Desa juga tidak bisa bekerja sendiri, membutuhkan tim yang baik, tentunya perangkat-perangkat desa yang baik, perangkat-perangkat desa yang disiplin, perangkat-perangkat desa yang bisa memberikan semacam kontribusi pelayanan. Karena nun sewu, sekali lagi Pak Lurah bukan sebuah jabatan, tetapi sebuah amanat yang tentunya harus panjenengan lakukan di dalam memberikan semacam pelayanan kepada masyarakat. Tidak hanya ingin dilayani, tapi harus melayani, gitu Pak ya? Kira-kira kalau kita simpulkan apa nih Pak Staf Ahli kaitannya dengan masalah pembicaraan hari ini? Ada 3 poin saja yang paling singkat saja. Pertama, kuasai tupoksi. Kuasai tupoksi. Setelah tahu tupoksi kita, kewajiban kita dan sebagainya. Yang kedua, breakdown kebutuhan-kebutuhan atau potensi desa yang ada. Termasuk di dalamnya adalah usulan-usulan nanti yang akan dimasukkan musren dan perencanaan-perencanaan. Yang ketiga adalah penjadwalan waktu atau time schedule. Time schedule. Bukan time tunnel, kalau time tunnel kan film, yaitu time schedule. Penjadwalan dalam 1 tahun. Insya Allah hebat. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Staf Ahli sudah memberikan sebuah ilustrasi bagaimana membangun sebuah manajemen pemerintahan desa yang baik. Bismillah. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah evaluasi kita ke depan, karena saya yakin tidak ada gading yang tidak retak. Setiap proses kebaikan yang sudah kita lakukan, saya yakin pemerintah desa sudah lakukan itu. Saya lakukan itu. Apresiasi pada semua Pak Kades, semua perangkat. Saya yakin beliau-beliau sudah bekerja keras luar biasa. Betul. Akan tapi kembali saya sampaikan, tuntutan zaman dan kebutuhan itu akan selalu ada dan hadir. Itu yang membuat posing 7 keliling. Oleh karena itu jangan dibuat 7 keliling. 1 keliling saja sudah obatnya cukup ngopi ya Pak ya. Ngopi, rileks. Kita selalu berpikir bersama, melangkah bersama dengan nawa itu bismillah.
obatnya adalah ngopi, ngobrol pinter, komunikasi, diskusi, dan jaring sesuatu yang banyak baik. rembuk lah. Ya. Banyak rembuk. Dan terima kasih Musyawarah Pak juga. staf ahli yang sudah memberikan sebuah refleksinya. Ini juga menjadi semacam evaluasi kami ada di Despelmades juga, mudah-mudahan bisa memberikan sebuah fasilitasi kepada sobat desa menjadi sesuatu yang lebih baik, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan sebuah nikmat kesehatan, kemudahan, sehingga sobat desa yang dalam hal ini sudah melakukan semacam pelayanan yang prima tentunya akan bisa memberikan sebuah kolaborasi, kerjasama, mencoba untuk bisa membangun sebuah jejaring yang baik, sehingga sebuah permasalahan insya Allah akan teratasi dengan baik dengan sebuah pelayanan-pelayanan yang lebih baik lagi. Dan tentunya mari sebuah desa yang baik diawali dari personality perangkat yang baik. Untuk itu mengawali dari sesuatu yang baik, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang untuk bisa mewujudkan pemerintahan desa yang baik. Kami Nugroho Ari di Despelmades Kabupaten Batang beserta Bapak staf ahli mengucapkan terima kasih. Terima kasih dan mohon maaf ya. Ini sekedar sharing ilmu. Ya. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Oke, manfaat. Manfaat, insya Allah. Oke, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk para pimpinan, Pak Camat, Pak Kades dan perangkatnya, Ibu Bupati dan seluruh jajarannya untuk Batang yang ceria dan Batang yang tumandang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sukses warahmatullahi wabarakatuh.